Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat senang karena di tahun 2022 ini banyak umat Kristiani sudah punya sebuah kebiasaan membaca firman Tuhan secara rutin. Bukan yang angot-angotan, bukan kalau lagi ada masalah cari jalan keluarnya di kitab suci. Bukan juga kalau dipaksa sama orang lain baru kita baca. Tetapi kesadaran sudah ada di dalam diri kita. Itu bagus, silakan pertahankan. Tahun 2022 tidak terasa sudah setengah bulan saja berlalu. Masih kita tidak tahu nih bagaimana keadaan tahun 2022 ini. Virus varian Omikron, kita tidak tahu perkembangannya bagaimana. Nanti kalau Omikron selesai, apakah jangan-jangan nanti ada varian baru lagi yang semakin mencemaskan, semakin kita pikir kok virus ini kok nggak udah-udah. Kemudian juga soal bencana alam, gunung berapi, kemarin baru hujan sebentar aja udah muncul genangan di mana-mana. Kita tidak tahu keadaan politik, ekonomi, masa depan, pekerjaan kita. Saudaraku yang terkasih, senjata kita apalagi kalau bukan firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang betul-betul menuntun kita, memampukan kita membuat keputusan-keputusan di antara begitu banyak pilihan yang seringkali membagongkan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini jangan dikira hanya membuat kita tenang, damai gitu ya. Tetapi juga ternyata salah satu sisinya adalah membuat kita berani mengambil keputusan. Berani untuk menghadapi masalah yang ada di depan kita. Jangan ciut, jangan menghindar ataupun bersembunyi. Tetapi hadapi masalahmu seperti Daud melawan Goliat. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah sewajarnya kalau kita sebagai manusia, kita punya ketakutan demi ketakutan. Ada begitu banyak hal yang menakutkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda tanya kepada saya, Romo Yosef pernah nggak mengalami pengalaman yang sangat amat menakutkan? Jawabnya pernah, bahkan sering. Saya akan menyebut 3 ketakutan saya yang sudah saya lewati. Yang pertama ketika tahun 94, ketika saya mau masuk seminari. Jujur, saya nggak tahu seminari itu bagaimana, apa aja yang harus dipelajari, apa aja yang harus dituntut, dan juga teman-temannya bagaimana. Modal saya ketika saya mau masuk seminari adalah saya cuma mau jadi pastor, jadi imam yang baik. Hanya itu modal saya nekat masuk ke seminari. Lalu yang kedua, ketika saya harus mempertahankan disertasi saya harus menghadapi 6 penguji yang siap mengobrak-abrik disertasi saya dan saya harus mempertahankannya. Waktu itu di Manila. Lalu yang ketiga, ketika tahun 2017, ketika saya dioperasi pengangkatan benjolan saya untuk kemudian dibiopsi, nanti hasilnya itu kanker atau bukan. Jujur saudara-saudaraku, 3 pengalaman itulah yang menjadi pengalaman eksistensial saya, di mana saya sangat takut sebetulnya. Tetapi saudara-saudara, saya selalu mengandalkan Tuhan seperti Daud mengalahkan Goliat. Saudaraku, dalam doa saya kemarin di video sebelumnya, saya berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan berilah aku keberanian seperti Daud. Kisah Daud mengalahkan Goliat itu tidak sesederhana Daud ambil batu kali yang licin, lalu dia ambil pengumban, dia berhadapan dengan Goliat yang super besar, dengan senjata, dengan tameng, dengan segala macam pasukannya, lalu Daud puter-puter batu, lalu dilemparkan, kena pelipisnya Goliat, lalu Goliatnya selesai. Tidak sesederhana itu. Kalau kita baca kisahnya dalam kitab pertama Samuel bab 17, kita bisa melihat ada sesuatu yang mendorong Daud untuk berani. Ada sesuatu yang menjadi kekuatan Daud yang membuat dia percaya diri. Ada sebuah kekuatan yang tidak kelihatan yang bekerja dalam diri Daud yang membuat dia mengambil keputusan, aku hadapi Goliat. Sebesar apapun dia, sebahaya apapun dia, sekuat, setegar apapun dia, aku hadapi.
Mau tahu kisahnya? Mari kita lihat di kitab pertama Samuel bab 17. Di situ waktu itu ketika orang-orang Israel yang dipimpin oleh Saul tidak berdaya, tidak berkutik, diinjak-injak, ditindas oleh Goliat dan pasukan Filistin. Nah, pada waktu itu Daud menawarkan diri. Dia maju, datang kepada Raja Saul, dia menawarkan diri, biar aku yang maju melawan Goliat itu. Mari kita lihat bagaimana tanggapan Saul terhadap Daud ini. Dikatakan, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat. Saudara-saudara, ini yang ngomong ini seorang pahlawan perang yang sudah mencoba bertempur melawan Goliat dengan segala pasukannya, dengan segala senjatanya, dengan segala pengalamannya. Berhadapan dengan seorang anak gembala yang mau nekat mengalahkan Goliat. 2 kali seorang Saul mengatakan tidak mungkin. Sudah pasti kata-kata Saul ini masuk di akal karena memang keadaan pada waktu itu sangatlah tidak mungkin karena jumlah pasukan tidak seimbang, pengalaman Daud dengan Goliat tidak seimbang, ukuran badan mereka berdua tidak seimbang, persenjataan mereka juga tidak seimbang. Saudaraku, pernah nggak Anda mencoba meyakinkan diri, aku bisa, aku mungkin, aku bisa melewati itu. Tetapi ada 1000 orang di hadapan Anda berkata, ah kamu mah nggak bisa, ah kamu mah nggak mungkin, kamu tuh siapa, ngimpi di siang bolong. Dan kata-kata mereka itu dengan mudah menghancurkan rasa percaya diri kita, menghancurkan seluruh harapan, impian, dan juga keberanian kita. Belajarlah dari seorang Daud. Meskipun banyak orang berkata tidak mungkin, dia mengatakan mungkin. Nah, apa yang membuat Daud bisa berani mengatakan mungkin? Bisa, aku bisa menaklukkan dia. Apalagi kalau bukan pengalamannya bersama Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang sudah dia lewati. Pertolongan Tuhan yang sudah dia rasakan, yang sudah dia alami, yang sudah dia terima. Berkat-berkat yang selama ini dia peroleh, itulah yang menjadi kekuatannya Daud. Di ayat 37 Daud berkata begini, Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Saudaraku, inilah yang disebut dengan bagaimana kita memaksimalkan pengalaman, bantuan, berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima untuk menjadi modal kita menghadapi aneka macam masalah di masa depan. Tetapi saudaraku, apalah artinya singa, apalah artinya beruang kalau dibandingkan dengan Goliat? Nah, di sini saudara-saudara, cara Tuhan bermain untuk kita. Dan itulah yang betul-betul ditangkap oleh Daud. Dari singa ke beruang, itu binatangnya jauh lebih besar. Dari beruang ke Goliat, Goliatnya juga lebih besar. Artinya, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita selalu lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Saya yakin Anda semua pasti mengamini apa yang saya katakan ini. Bahwa tantangan dalam hidup kita, semakin kita dewasa, semakin kita tua, tantangan akan semakin besar. Nah, kalau tantangannya semakin besar, maka kekuatan kita pun harus lebih besar lagi. Iman kita pun harus lebih besar lagi, lebih kuat lagi, beriringan dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Seringkali orang beriman pada Tuhan, iya dia beriman, dia percaya sama Tuhan. Tetapi imannya ya gitu-gitu aja. Ada, beriman iya beriman, tetapi tidak berkembang, tidak bertambah kuat, tidak bertambah besar. Sementara tantangannya yang semakin besar. Nah dari situ saudaraku, tantangan yang makin besar dalam hidup kita menuntut kita untuk memiliki iman yang lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih besar. Itulah yang dimiliki oleh Daud. Itulah iman Daud yang membuat dia berani. Kemudian saudara-saudaraku, apalah arti iman yang besar kalau cuma di mulut doang, cuma diomongin doang, cuma jadi keyakinan aku berani, aku bisa, kalau tidak dilakukan, tidak diterapkan dalam kehidupan nyata.
Contohlah Daud dalam kasus ini. Dia tidak nekat, dia tidak sembrono, dia bukan orang yang omong doang, tetapi dia hadapi Goliat itu. Ketika dia dikutuki oleh orang-orang Filistin, ketika dia dihina, dikecilkan oleh Goliat, ketika dia direndahkan sedemikian rupa, dia tidak takut. Dia hadapi itu tantangannya sebesar apapun. Waktu itu Goliat berkata begini di ayat 44. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Itu gertakannya si Goliat. Tetapi Daud tidak takut, dia tidak ciut, dia tidak melemah. Dia hadapi saudara-saudara. Dia tidak lari, dia tidak mundur. Dia hadapi tantangan yang besar di hadapan dia dengan apa? Ini dia, di ayat 45. Inilah iman kepercayaan Daud. Dia berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak serta lembing." Jadi Daud sedang mengukur kekuatan lawan. "Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara-saudara, ini poinnya. Daud tidak sembrono. Dia mengukur kekuatan lawan dan juga kekuatan dirinya. Dan dia yakin, dia tahu kekuatan dirinya jauh lebih besar daripada kekuatan lawan. Karena apa? Kekuatan Daud adalah Allah sendiri. Saudara-saudaraku, itulah iman kepercayaan Daud yang membuat dia berani melawan Goliat. Dia akhirnya juga mengalahkan Goliat secara luar biasa. Pengalaman Daud mengalahkan Goliat dibungkus dengan indah dalam sebuah doa yang diramu oleh Daud dalam Mazmur bab 3. Saya akan mendoakan untuk Anda Mazmur bab 3. Saya pilihkan beberapa ayat tertentu menjadi sebuah doa untuk saya dan juga untuk Anda. Mazmur bab 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, semoga doa Daud ini juga bisa menjadi doa kita ketika kita merasa takut, merasa kecil, merasa tidak berani melawan tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Salam damai sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam.